Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dzabil fadli wal in'am, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas, kita bacakan fasal fi bayani arkanil islami, pasal yang menerangkan beberapa rukun Islam. Kemudian kita sekarang akan bacakan ke pasal selanjutnya, yaitu faslun fi bayani arkanil imani, yaitu sekarang pasal menerangkan rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol fi bayani arkanil imani ing dalam nerangke pira-pira rukun iman. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman iku sitatun ana 6. Antuk mina suci iku yen toh iman sira, imanake sira billahi lawan Allah, wa malaikatihi lan malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumi lan kelawan dina al akhiri kang akhir, wa bil qadari lan kelawan pesten, iman kelawan pesten, khairihi yo baguse pesten, wa syarihi lan olo-olone pesten, minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi rukun iman itu ada 6. Arkanul imani sitatun. Rukun iman itu ada 6. 1. Antuk mina billahi, itu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada. Iman itu artinya percaya, percaya Allah itu ada dan segala kekuasaannya dan segala sifat-sifatnya yang juga tidak ada pada makhluk. Itu berarti iman kepada Allah. Wa malaikatihi lan malaikate Allah, pira-pira malaikate Allah. Dan iman kepada malaikat Allah, yang malaikat ini yang wajib diketahui, yang harus kita tahu, orang bagi muslim yang mukallaf ya, sudah akil balik, yang orang yang berakal dan sudah balik, itu harus mengetahui malaikat Allah beserta tugas-tugasnya, mengetahui minimal 10. Wajib mengetahui malaikat Allah itu minimal 10. Kemudian yang ketiga, iman wa kutubihi lan iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Zabur. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa, atau dikatakan Yesus ya, Nabi Isa. Difitnah menjadi Tuhan. Ya, Nabi Isa itu difitnah jadi Tuhan ya, Nabi Isa. Kemudian yang kitab yang keempat yaitu kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad, yaitu kita sekarang ini sampai akhir zaman, sampai kiamat, itu semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Syariatnya ikut Nabi Muhammad. Sedangkan tauhid itu semua nabi sama, Allah itu satu tauhid, tidak ada 2 atau 3 dan lainnya. Wa rusulihi dan iman kepada utusan-utusan Allah, itu para nabi dan rasul. Ya, yang wajib diketahui bagi seorang mukallaf, orang muslim yang akil dan baligh, itu harus tahu ada 25 nabi yang wajib diketahui. Wabil yaumil dan iman kepada hari akhir, hari kiamat ya. Harus percaya bahwa besok itu semua akan hancur, akan ada kiamat. Wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, dan iman kepada takdir, kepastian Allah, takdir Allah, khairihi wa syarihi, bagus atau buruk itu semua dari
Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya takdir itu semua baik menurut Allah, tapi menurut manusia itu ada yang mengatakan takdir itu buruk. Ada buruk, ada baik. Sebenarnya itu semua baik, aslinya baik semua. Tapi ini di sini dikatakan ini karena ini kita manusia, ini menurut pandangan manusia berarti ada yang baik, ada yang buruk. Ini ditakdirkan menjadi orang kaya, bukan orang yang bahagia, itu takdir baik. Dan orang yang melarat, orang sengsara, tadi buruk. Itu belum tentu, karena semua takdir menurut Allah adalah baik. Tinggal kita saja bagaimana bersyukur menghadapi takdir atau kepastian yang diberikan Allah kepada kita, kepada makhluk. Pasal yang selanjutnya yaitu faslun fi bayani makna la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi bayani makna la ilaha illallah, ing dalam nerangake maknane lafal la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane lafal la ilaha illallah iku la ma'budah, ora ana zat kang den sembah iku maujud bihakin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahu kejaba Gusti Allah. Di makna lafal la ilaha illallah adalah la ma'budah bihakin fil wujudi illallah. Tidak ada zat, tidak ada sesuatu yang patut disembah dengan hak dalam wujudnya, dalam keadaannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lain yang berhak disembah itu selain Allah, tidak ada sama sekali, dimanapun dan kapanpun itu. Jadi makna la ilaha illallah seperti itu. Jadi ketika kita misalnya seorang mu'alaf, ya, orang yang mungkin orang dulunya sebelum Islam kemudian masuk Islam, itu ketika syahadat ya tetap di dalam hati ketika bersyahadat itu bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang patut disembah dengan hak dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kita tutup kajian pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, selalu mendapatkan keinginan untuk selalu menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu dari lahir sampai meninggal dunia, minal mahdi ilal lahdi, seperti itu. Jadi semoga kita selalu berlomba-lomba dalam kebajikan. Dalam media sosial ini mari kita isi dengan suatu yang positif, suatu dakwah yang ngurip-urip agamane Gusti Allah. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangannya dalam kami membaca kitab ini dan keterangannya kurang jelas atau keterangannya kurang pas, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang lain, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.